Kalau kita tahu si Prabowo dan Sandiaga hari ini jadi menterinya Jokowi, ya ngapain ada pilpres? Mendingan kotak kosong atau nggak usah pilpres sekalian, hemat energi, hemat logistik begitu. Selamat malam para mantan, apa kabarnya? Nyesel kan kamu sekarang? Reshuffle kabinet, kali ini saya mau bahas tentang reshuffle kabinet. Penunjukan Gus Yakut atau Ketua Umum GP Ansor ini menyentak gitu, mengagetkan banyak orang. Kenapa? Karena kita tahu ya Gus Yakut memang NU, pantas untuk posisi ini. Tapi kan kita tahu bahwa Gus Yakut ini sangat frontal, sangat jelas dan lugas dalam berbeda pendapat atau anti dengan FPI. Dia sangat lihai atau kuat secara narasi untuk melawan radikalisme, intoleransi di Indonesia. Dan itu ya FPI itu gitu. Nah, ketika ditunjuk sebagai menteri, bagi saya ini sebuah kebetulan yang sangat menyesakkan bagi FPI, karena sebelumnya, beberapa hari sebelumnya FPI sudah berduka. 6 laskar FPI ditembak mati dan sudah dikubur. Kemudian beberapa hari setelahnya Rizik diborgol gitu, pakai baju tahanan warna orange, dan itu sudah melumpuhkan sebagian besar kekuatan FPI. Nah, sekarang malah Menteri Agamanya ditunjuk dari GP Ansor. Saya sih kalau yang lain kayak Said Akil, Kiai Said Akil atau yang lain-lain itu mungkin bisa lebih menyejukkan bagi FPI, ya nggak beda-beda inilah, nggak terlalu keras lah. Tapi ketika Gus Yakut memang orang yang sering frontal dan menyatakan ketidaksukaannya secara terbuka kepada FPI, kemudian ditunjuk sebagai Menteri Agama, padahal ini FPI belum selesai berkabung gitu, mereka masih dalam suasana duka. Laskarnya ditembak, ketua umumnya si imam kecilnya itu ditangkap, diborgol begitu, tidak berdaya. Sekarang malah kita punya Menteri Agama yang dari GP Ansor. Waduh, ini kalau kata Rhoma Irama itu kayak sudah tahu luka di dalam dadaku, masih saja kau siram dengan air garam. Ya itu lagu sih. Enggak, maksudnya begini, kenapa nggak disiram sama kencing onta? Kan lebih suci dan mensucikan. Ya, saya senang dan bahagia kalau FPI kejang-kejang, ya biarin aja, memang itu haknya gitu. Mereka pantas mendapatkan itu. Tapi begini, tantangan sebagai menteri itu jelas tidak mudah. Dalam sejarahnya kita sudah pernah melihat bagaimana orang yang begitu vokal dalam teori, begitu jelas seolah-olah punya solusi, segala solusi dalam semua permasalahan di Indonesia, tapi ketika diangkat menjadi menteri ternyata nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada contohnya ya Rizal Ramli, kemudian Anies Baswedan, nggak bisa ngapa-ngapain, makanya dipecat gitu. Nah, si Gus Yakut sebelumnya kan sangat frontal dan ya kita suka lah melihat orasi dan kepercayaan diri dia dalam menyampaikan pendapatnya. Sekarang ketika sudah menjadi menteri, punya akses logistik yang cukup besar gitu, apa yang bisa dilakukan? Jangan sampai jadi kayak Rizal Ramli gitu. Kalau jadi kayak Rizal Ramli ya dipecat lagi dan selesailah karir dia gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah Sandiaga. Jika soal penunjukan Gus Yakut saya senang dan bahagia, soal Sandiaga ini saya agak ragu-ragu begitu. Pertama karena begini, ketika Prabowo ditunjuk sebagai menteri tahun lalu, saya sudah kecewa. Karena apa? Ya masa orang yang sudah ikut pilpres sekarang jadi koalisi dan ikut jadi menteri, ya mungkin bagus aja sebagai koalisi, rekonsiliasi, dan sisi lainnya yang menurut elit itu ya pinter-pinter gitulah ya. Tapi begini, kontestasi pilpres itu kan mempertemukan dua kubu yang bertarung gitu. Memang nggak ada keharusan harus tetap saling berhadapan-hadapan sampai akhir jabatan, enggak. Tapi gini, kalau kita tahu si Prabowo dan Sandiaga hari ini jadi menterinya Jokowi, yang ngapain ada pilpres?
mendingan kotak kosong atau nggak usah pilpres sekalian, hemat energi, hemat logistik gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin ada benarnya meme yang beredar di sosial media kita, coblos Jokowi gratis Prabowo Sandi, ya kayak barang obrolan nggak laku. Padahal Sandiaga waktu pilpres sudah pakai pete dan segala aksi yang ditunjukkan begitu, ya sampai bikin hoax soal Ratna Sarumpait itu sesuatu yang sangat memalukan sebenarnya begitu. Tapi kemudian sekarang jadi menteri, saya juga bertanya apa maksudnya. Kalau soal rekonsiliasi kan sudah dengan Prabowo gitu. Kalau soal koalisi nampaknya sekarang sudah cukup kuat. Kenapa harus ditambah dengan Sandiaga Uno gitu? Apa maksudnya? Selain itu, kalau Sandiaga ini kan setahu kita dia tuh penggoreng saham gitu. Tidak ada hubungannya dengan Kementerian Pariwisata dan Industri Ekonomi Kreatif yang ditinggalkan Wisnu Tama gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kenapa bisa jadi menteri posisi ini? Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Kalau kata Firsa Besari, yakinkan saja ragu. Yakinkan saja raguku. Wah, masuk Indonesian Idol sih. Itu ya. Jadi kalau soal Sandiaga ini saya ya kecewa dan seterusnya. Tapi ya begitulah politik. Mungkin memang Sandiaga ini diplot untuk mengisi atau menggantikan kursi jatah yang ditinggal oleh Gerindra, si Edi Prabowo yang ditangkap KPK. Ya meskipun kementeriannya berbeda begitu, karena Edi Prabowo digantikan sama Pak Trenggono, ya tetap saja ini jatah Gerindra gitu. Kemudian soal Pak Trenggono dan Bu Risma ini nggak mengagetkan, karena Pak Trenggono sebelumnya adalah wakil menteri gitu, wakil menterinya Pak Prabowo. Kemudian sekarang naik jadi menteri KKP, ya masuk akal. Kemudian Budi Sadikin, wakil menterinya BUMN dari Erick Thohir, sekarang jadi menteri kesehatan juga masuk akal gitu, karena sebelumnya wakil menteri. Meskipun banyak orang bertanya, ini kok menterinya bukan dokter, Menkes kok bukan dokter. Ya nggak apa-apa juga sih. Memangnya Bu Sri Mulyani itu jurusan akuntansi atau keuangan? Kan enggak. Ya nggak apa-apa, tapi ya takdir orang itu berbeda-beda, tidak sesuai jurusan itu biasa gitu. Kita juga ambil jurusan apa, kerjanya apa gitu, biasa aja lah. Tapi kalau soal Risma ini agak menarik. Pertama karena PDIP berhasil menunjukkan sebagai partai yang sangat kuat gitu. Kadernya ditangkap KPK, menyerahkan diri kepada KPK setelah dijadikan tersangka, si Juliari Batubara itu. Kemudian posisi Mensos diisi oleh Risma, bertahan gitu. Risma ini kan dari PDIP juga. Kalau Gerindra kan gagal mempertahankan posisi KKP gitu, sampai diisi Sandiaga di Menteri Pariwisata. Tapi kalau PDIP bisa menunjukkan sebagai partai yang nggak kekurangan kader gitu. Kalau kadernya bermasalah atau dipecat, ya disiapkan kader yang sesuai, dan itu nyaris tanpa penolakan. Ketika Risma ditunjuk menjadi Mensos, saya tidak melihat ada penolakan sama sekali gitu. Semua orang setuju dan sepakat. Karena Risma memang diakui punya track record yang positif di Surabaya, jadi ya orang suka-suka saja gitu. Tapi meskipun saya agak kecewa dengan Sandiaga Uno ataupun penunjukan yang tidak yang kurang masuk akal, bukan kurang masuk akal sih. Secara pemikiran orang awam itu kayak sia-sia aja Pilpres kemarin gitu. Udah demo sampai ada yang mati, kemudian ada orang yang berzikir Indonesia 2019 Observer SOS gitu, terus udah bikin hashtag 2019 ganti presiden dan seterusnya. Sekarang calonnya kok jadi menteri gitu. Ya nggak ini aja, nggak konsisten dan nggak keren aja begitu. Tapi mungkin benar kata Bung Karno gitu, bermimpilah setinggi langit, karena kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di bintang-bintang. Jadi sama kayak Prabowo, Sandiaga jadi capres, gagal jadi menteri. Itu ya, itu mungkin hikmahnya gitu. Terakhir, sebagai pakar mantan, saya ingin berpesan seperti ini.
Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Pak Jokowi itu manusia, dan dengan segala pertimbangannya kita seharusnya bisa menerima dan belajar bahwa ada sesuatu yang menurut kita tidak srek, yaitu karena kita belum sampai di level presiden, belum sampai di level elit yang bisa memikirkan segala sesuatunya dengan komprehensif dan berbagai banyak pertimbangan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.